Ban, lagi ngapain lo Ban? Gue lagi ngerjain tugas nih. Wah, gue ada pembahasan sih Ban nih. Apa tuh? Tapi bentuknya video, kita nonton dulu kali ya. Oke, boleh. Biar enak nih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas News Siang. Pemirsa, depresi seringkali tak terdeteksi karena dianggap hanya sebuah kecemasan biasa. Padahal dapat melukai diri sendiri atau bahkan melukai orang lain. Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Survei membuktikan bahwa 36,9% orang Indonesia pernah menyakiti dirinya sendiri dengan sengaja. Dan bahkan dalam depresi berat, orang dapat mengakhiri nyawanya. Penyebab utama menyakiti diri sendiri bisa muncul karena beberapa hal. Di antaranya stres yang berkepanjangan dan depresi. Rendah diri dan merasa tak dapat bersaing dengan orang lain di sekolah, tempat kerja maupun dengan orang-orang di media sosial. Generasi ini dikenal sebagai generasi stroberi. Generasi stroberi lahir karena pola asuh yang salah di dalam keluarga. Oleh karena itu mulailah memberi waktu yang cukup, berkomunikasi dengan terbuka, biarkan anak bertanggung jawab mengerjakan tugas sekolahnya sendiri, berikan konsekuensi ketika perilaku menyimpang, dan ajarkan nilai kompetisi yang sehat. Buka ruang kegagalan bagi anak agar jiwa mereka kuat ketika menghadapi tantangan. Dr. Yosi, seorang psikiater yang menangani kasus-kasus depresi pada anak muda, mengenai penanganannya. Tapi mereka tidak tahu cara mengelolanya. Jadinya larinya jadi mereka mengasihani diri sendiri. Dan apa yang terjadi sekarang banyak banget anak-anak remaja yang self-harm, yang menyakiti diri sendiri, misalnya dengan cutting. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengelola. Motong tangan sendiri? Motong tangan sendiri, mungkin mereka cubit-cubitin diri sendiri, jodotin kepala ke tembok. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa mengelola emosinya. Bagi seorang peselancar, semakin besar ombak yang datang, maka semakin senang ia karena mendapatkan ruang yang semakin luas dan besar pula untuk menunjukkan kemahirannya menaklukkan ombak atau masalah. Hadapi setiap masalah yang datang dan jadilah pemenang. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan. Oke, jadi kayak gitu Ban, tadi video yang kita tonton nih. Tapi kita nggak bahas sendiri gitu loh. Nggak, kita berdua aja. Jadi ada teman-teman di sini. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, gua Firdaus Aliwardani dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 dan gua Iban dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2021 juga. Dan selamat datang di The Mindful Minute episode pertama. Oke, jadi gimana nih Ban? Nah, tadi video yang udah dijelasin, udah tahu kan sekarang kita mau bahas apa. Sekarang kita tuh mau bahas yang lagi viral sekarang sih, kayak mental health dari kalangan generasi Z ini. Menurut pandangan lo gimana, Dan? Kalau misalnya generasi Z ini kan ya tentu anak muda kayak kita ya Ban ya. Pasti nggak jauh-jauh lah dari mental strawberry mungkin. Untuk mereka yang pertama kali muda gitu kan, punya tanggung jawab yang lebih, yang mungkin terlalu banyak pikiran, stres, jadi akhirnya mereka nggak siap dengan mentalnya sendiri gitu loh. Mental strawberry itu apa sih? Dan gue soalnya taunya itu mental sandwich gitu. Oh gitu Ban. Jadi yang gue tahu nih Ban, bahkan laman Kementerian Keuangan aja bahas mental gitu. Jadi mental strawberry itu adalah generasi yang dimana mereka sebenarnya kreatif, punya gagasan yang baik, cuman sayang mereka rapuh gitu, terus juga gampang tersakiti lah ibaratnya gitu. Nah sebenarnya generasi strawberry ini digambarkan di Taiwan, dimana dia berbentuk strawberry dalam artian apa? Mereka bentuknya bagus, cuman gampang benyek gitu lah ibaratnya, gampang hancur gitu kan. Jadi mereka nyebutnya itu generasi strawberry, awalnya dari sana gitu, dari Taiwan. Kayak gitu sih Bang. Gua mau nanya lagi sih, emang ada nggak sih kriteria dari generasi strawberry? Kalau generasi strawberry ya, gue nggak baca halaman Kementerian Keuangan aja nih teman-teman ya. Di sini juga ada dari laman Halodoc bahkan ya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama adalah mungkin yang teman-teman yang rentan terhadap stres gitu, lalu sensitif terhadap kritik nih. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara mungkin ada punya gagasan namun dikritik
teman-teman ngerasa kritikan itu masuk banget ke teman-teman dan bahkan dipikirin sampai berhari-hari gitu ya, Ban. Nah itu bisa jadi kalian masuk mental strawberry. Dan biasanya mereka ketergantungan dari teknologi gitu kan, ibaratnya generasi Z gitu. Kita juga dari sejak lahir teknologi udah berkembang pesat dan lain sebagainya, jadi mereka ketergantungan dari teknologi gitu sih Bang. Tapi gue mau nanya lagi sih, tapi menurut lu bahas gak sih generasi kita ini ngebahas tentang generasi mental health? Wah, menurut lu? Kalau menurut gue ya, itu penting banget Ban. Karena apa, punya mental yang baik itu adalah suatu hal yang bagus gitu. Karena contohnya kita ambil generasi strawberry yang katanya tidak bisa, terus ada motor lewat. Ntar teman-teman nggak dengar nih, teman-teman nggak dengar. Nah jadi gini, oke, tunggu lewat dulu. Nah maaf ya teman-teman, jadi generasi strawberry itu kan tidak baik, dalam artian mereka tidak menerima kritik secara berlebih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman sendiri yang nggak bisa dikritik, itu menurut gua nggak enak gitu loh. Karena semua orang perlu dikritik untuk menjadi lebih baik gitu sih Bang. Tapi kalau menurut lo nih, lo harus peduli nggak sih mengenai isu kesehatan mental ini? Terus menurut lo apa hal yang strawberry sandwich ini, generasi strawberry ini terjadi gitu loh? Menurut gua sih kemajuan teknologi karena membantu kita juga membuat agar generasi kita juga belajar tentang mental health. Pokoknya jangan gampang baper, apalagi ngelihat kayak misalnya contohnya itu kayak komentar-komentar dari sosial media kayak gitu. Iya, terkadang kalau misalnya ngelihat teman-teman kita bercanda gitu kan, padahal itu candaan. Iya benar. Baper, marah, kayak siapa ya Ban ya? Gak tau lah, coba jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran, jadi dicoba ditelaah dan pelajari secara baik ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi gue juga ada pertanyaan lagi nih. Gimana itu Ban? Selain dari teknologi, menurut lu tuh generasi Z punya mental strawberry itu dari apa? Selain dari teknologi kalau menurut lu? Tapi paling itu sih Ban. Yang pertama ruang lingkup ya teman-teman. Kan pasti kalian punya teman dan lain sebagainya kan, itu berpengaruh banget. Tapi yang paling utama sih di sini yang gue baca ya, rata-rata mereka dari teknologi gitu, sosial media. Mereka kadang insecure dengan, mungkin kalau lihat Instagram, dia bisa lebih cantik dari gua, lebih ganteng dari gua, kayak gitu kan. Atau mungkin ada kita ngepost suatu hal di Instagram gitu, foto kita, terus ada yang komen hate, mungkin nggak suka gitu dan sebagainya. Itu pasti kan dipikirin sama mereka gitu loh Ban, kayak kok bisa, kenapa ya, apa yang kurang dari gue kali ya, kayak gitu sih Ban. Tapi dari tadi kan kita baca mengenai ini nih, mental strawberry. Tapi menurut lo gimana sih Ban, mental strawberry itu? Sesuai tadi yang gue omongin sebelumnya, menurut gue mental strawberry ini udah banyak banget terjadi karena generasi kita ini adalah generasi smartphone. Sedangkan generasi smartphone ini harus ada batas umurannya. Jadi buat anak-anak generasi Z, tolong kalau misalnya melihat konten-konten yang hal yang random, tolong diawasi lah oleh orang tua gitu, biar hal-hal yang tidak terjadi, yang tidak sesuai umurnya tidak masuk gitu ke dalam kesaring ya. Tapi benar banget sih Ban, gue setuju banget sama lu. Apalagi gue pernah baca mengenai jurnal dilematis keterampilan mendidik generasi muda, generasi masa kini Itu mereka membahas bagaimana peran parents, orang tua itu. Jadi menurut di jurnal itu mereka harus memberikan rasa tanggung jawab kepada anaknya gitu, kepada anak muda dan lain sebagainya lah, untuk menghadapi dunia kerja dan lain sebagainya gitu loh. Dan juga membuat ketergantungan, membuat anak mendapatkan tekanan jadi mental strawberry itu dengan melatih untuk tidak memanjakan dia gitu loh Bang. Gue juga ada pertanyaan lagi nih. Menurut lo, pembahasan kita tadi kan tentang generasi Z. Menurut lo ada pesan gak nih buat generasi Z ini? Udah jatuhnya saran masukan lah ya buat teman-teman di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa udah kena mental strawberry, mungkin kita juga pernah kali ya ngerasain gitu loh. Yang pertama gue mau ngasih tahu satu, sukses itu butuh proses gitu loh teman-teman. Jadi ya semuanya nggak easy, nggak mudah gitu loh. Jadi ada step by step dan lain sebagainya. Yang kedua adalah
nggak semuanya harus diberikan self reward gitu. Kayak apa-apa misalkan, wah gue hari ini kepanitiaan dasarnya capek banget, gue pengen ngabisin uang 1M gue gitu. 1M gue buat self reward hari ini ya. Terdengarnya lebay, cuman tidak semuanya harus dikasih self reward gitu loh teman-teman. Dan yang ketiga, kejarlah secara mental tangguh gitu loh, tahan banting. Mau tadi kan sempat dibilang ya, mereka nggak bisa kena kritikan lah ibaratnya gitu kan. Cuman terkadang kritik itu harus didengarkan, kadang juga harus di masa bodoh gitu. Ada yang memang sifatnya kritik itu benar-benar buat teman-teman menjadi kayak down, kayak ibaratnya mereka memang benar-benar gak suka sama teman-teman, dan mereka mengutarakan itu untuk menjatuhkan teman-teman gitu. Jadi ada yang benar harus diambil dan dikoreksi untuk teman-teman menjadi lebih baik, ada yang juga yang kayak masa bodoh gitu. Nah, kalau menurut lo gimana, Ban? Menurut gua bagus sih emang kayak gitu. Dari pembahasan yang tadi lu bilang juga keren banget pokoknya. Gua juga berpesan nih untuk buat orang tua dari generasi Z, cobalah melatih anak untuk mengambil keputusan, karena itu penting banget buat masa depan. Jangan takut buat ngasih tahu lah. Ya udah, makasih banget nih Dani nih buat udah kita sharing nih. Oke, makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton untuk episode pertama. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, mungkin pembahasannya lebih menarik. Sampai jumpa. Saliman dulu kita biar selesai. Iya. Bye. Sampai jumpa teman-teman. 1, 2, 3, action. Nah, jadi kan tadi gue ngasih pendapat. Gue tahu nih Bang. Bahkan laman Kementerian Keuangan aja bahas mental gitu. Jadi mental strawberry itu adalah generasi yang Oke, dan juga ada di kru di belakang lah ya.